Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Surah Al-A'raf ayat 131. Maka jikalau didatangkan kepada mereka al-hasanah, fa idza ja'atuhumul hasanah qalu, lantas mereka menjawab mengatakan lana hadhi, ini milik kami. Wa in tusibuhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, dan jikalau ditimpakan kesialan, kemalangan, rugi, bangkrut, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka timpakan kesialan itu kepada Musa dan pengikut-pengikutnya. Ala innama ta'irum indallah, ketahuilah bahwasanya kesialan mereka Allah yang netapin. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama niatkan duduk di majelis ini sebagaimana Nabi menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, kemudian sama-sama membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari kitab tersebut sama-sama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ditanamkan ketenangan, diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliput rahmat. Wa khaffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh malaikat. Wa zakarahumullahu fi man 'inda, Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Mudah-mudahan nama-nama kita yang hadir di majelis ini Allah sebut nama-nama kita. Amin ya rabbal alamin. Surah yang ketujuh, Al-A'raf ayat 131. Dan penting untuk kita semakin mengkaji dan mendalami ayat ini. Di samping tadi akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kenyamanan setelah awalnya tuh gelisah, ketakutan. Sakinah itu kan tenang setelah munculnya badai, itu sakinah. Ketakutan. Wah, ini malam arba, wah ini mulai dah khawatir nih, malam sial kan gitu, takutan sial. Maka Allah tanamkan ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliput rahmat Allah. Nah, Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebetulnya berbicara tentang keluarga Fir'aun. Kanu idza asabathumul hasanah, adalah keluarga Fir'aun itu jikalau ditimpakan kepada mereka al-hasanah, ay al-khusub was-sa'ah wal-afiyah, kejayaan, sukses, kelapangan, luas, sugih, kekuasaan, jabatan, segala macam, dan sehat. Ini kan biasanya gini, sugih, sukses, jabatan ada, pokoknya segala hal yang nyaman, nikmat lah semua. Lantas mereka mengatakan lana hadhi, ini ampun kami. Apa yang kita tangkap? Sifat sombong.
Ainahnul jadiruna wal haqiqiyuna bi wa nahnu ahlu. Kami itu berhak, kami layak, dan kami ampunnya. Sifat sombong. Pertama di ayat ini Allah ingatkan tentang keluarga Fir'aun yang sombong. Siapa mereka? Setiap zaman ke zaman, masa ke masa. Dan yang membuat kita sombong itu memang ini. Sukses, sugih, jabatan, sehat, kealiman, semua yang hebat-hebat itu yang kita sombong. Karena sugihnya sombong. Untung juga sugih. Miskin sombong banyak juga. Ada yang alim sombong, untung juga alim. Bungul sombong ada juga. Nah maka itu, ini kesombongan ini ada setiap zaman ke zaman. Apa kata mereka? Nih, menepuk dada di semua lini, Pak. Kalau di instansi, kadang-kadang misalkan kita nih jadi kepala apa, lalu sukses instansi kita, lalu kalau kada aku. Coba zaman aku bahari kayak Pak. Wah ini nih sifat sombong. Setelah berganti misalnya menyalahkan yang lain. Nah, sifat sombong ini menjangkit sampai kemana-mana. Tapi kalau orang sombong, sugih, sombong belum sugih lagi. Alim, sombong belum alim. Karena orang yang alim nggak akan sombong, orang kaya nggak akan sombong. Nah, Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, di toko misalnya lagi rame jualan, bosnya aja kada undang, nah strategi jualan sombong. Nah, sifat sombong ini dari zaman ke zaman ada. Sifat menepuk dada. Dan kesombongan ini biasanya ada pada mereka yang punya kejayaan, kesuksesan, kekayaan tadi. Penguasa juga. Ya kan? Karena punya kekuasaan. Makanya pantas dan memang wajar kadang-kadang penguasa juga perlu untuk kita ingatin tentang ayat ini. Bahkan ketika dilantik pun, saya ingat ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik, anak beliau yang bernama Abdullah datang. Di hari pelantikan itu datang anaknya. Ya abati, bah jangan anak. Innakal yauma, sesungguhnya engkau nih hari pian hari ini dilantik. Sawfa tus'alu yaumal qiyamah, esok akan ditakuni hari kiamat. Wa yus'alu ma'aka ahlil baitik, yang ditakuni bukan cuma pian aja. Wa yus'alu ma'aka ahlil baitik, akan ditanya bersama engkau keluarga rumahmu, anakmu, binimu ditakuni. Ditanya semua, anak semua ditanya. Jangan gampang-gampang, oh abahku pejabat, lakiku pejabat misalnya kan. Nggak gampang, ditanya semua. Wa yus'alu ma'aka ahlil baitik famshi 'alal haqq, maka berjalan engkau di atas kebenaran. Walau ji'na 'alal qudur, meskipun berada di atas perut dibakar, jangan kau tinggalkan kebenaran itu. Dan Bapak Saudara lihat, sukses beliau, nggak ada kesombongan. Jakanya nangkai ini adalah anak gubernur, anak bupati, wali kota, presiden datang, bah ujar anak. Misalnya kan siapakah akan jadi gubernur kena? Haji Denny kan misalnya kan, mudahan kan. Kenapa kalau lah, maaminakan lah. Bukan berarti kada ketujuan tentang sikong ya, namanya pemimpin walaupun kada memilih kita dukung. Saya walaupun tidak memilih karena dia pemimpin kita dukung dulu. Tapi kayaknya ada saatnya untuk mengganti. Kada usah hamuk-hamuk dengan kalimat-kalimat yang kasar dengan mereka. Ya biarlah sudah berjalan, yang penting ingatin ya ayat. Nah, jakanya nang kayak ini anak gubernur, wali kota, bupati, bah Bian bisa menyumpah nang kuitan nyawa nih awak halus masih bingusan wadi menyunda tuh gubernur kita mau ada kuitan anak nang itu memadahi. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi dia Allah yang telah menjadikan ja'ala ahlil baitik, yang telah menjadikan keluarga rumahku ini menyujuk sironi, orang yang mengingatkan aku.
Bersyukur nang abah, anak mengatakan. Dan beliau program pertama Sidin adalah ketika dilantik itu, pidatonya pertama, siapa yang dahulu pernah haknya diambil, lapor lawan aku. Terkajut bubuhan penasehatnya, terkajut bubuhan majelis ulamanya ini kan terkajut. Iya, Amirul Mukminin, wahai pemimpin, nang salah tuh lain pian. Dahulu nang salah, pemimpin dahulu nang salah kadang pian kada. Apa ujar Umar bin Abdul Aziz, sekarang pemimpin aku nang bertanggung jawab. Nang ada apa ini saling menyalahkan. Ini kan zaman si anu, ini kan zaman si anu. Itu bukan tipe seorang pemimpin yang sejati, yang suka menyalahkan. Juga bukan tipe rakyat yang sejati, yang selalu menghujat pemimpin hanya karena berbeda paham. Ada saatnya nanti kalau waktunya tiba akan kita ganti, kan gitu. Nggak harus dihujat habis-habisan. Nah, Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, tapi itu pun Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang sangat bijaksana ini, matinya pun dibunuh. Banyak yang nggak suka. Nah, kita lanjut. Tetapi sebagaimana menafsirkan akan ayat ini Mujahid wa ghayruhu qalu lana hadi, maka kami mengatakan ini milik kami. Wa in tusibuhum sayyi'ah, dan tatkala ditimpakan, didatangkan kepada mereka as-sayyi'ah, keburukan, kesialan, kemalangan, rugi macam-macam, ay bala wa qadun tatayyaru bi Musa wa mamma'ah, maka mereka timpakan kesalahan itu kepada Musa dan pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu lihat, sifat yang kedua, pemimpin yang sombong, orang kaya yang sombong, orang yang alim yang sombong, orang yang jaya yang sombong, kaya sombong, penguasa sombong, pejabat sombong. Apa sifat yang kedua? Sifat yang kedua adalah mencari kambing hitam tatkala terjadi kerugian. Bapak Ibu lihat, ya, di rumah tangga aja, kalau misalnya kita jauh sampai ke ranah kota, rumah tangga aja. Kalau di toko sudahnya, ya kan, saya kan pedagang kan, lagi rugi bangkrut, atau misalnya lagi apa pailit macam-macam, nah disalahkan kan buah nyawa juga kalau bisa berjualan, nah buah salahkan. Sama di rumah tangga, lagi jaya sukses rumah tangga, ujana laki ne jaka kada unda nang becari usaha, kada mungkin kono ke rumah mobil segalaan. Ujar kana laki, kada ingat laki bahwa rumah tangga itu berdua. Coba sorangan kau lah mula anak. Lah kau ya kalau ini lagi anak tuh pintar, siapa dulu abahnya? Kan mama ingat. Bilanya lagi anak tuh nakal, mamanya juga pak, mamanya disalahkan. Coba pian sekali-kali sukses lelakian bukan karena ini aja, bebinian juga di belakangnya. Besukan tuh nalah ibu-ibu gimana lah. Tersalah mulakan kopi manis timbul tak ambil uyah. Tersambur pian. Nah laki juga bila minta kopi itu buku tiap, "Monya, minta kopi bang." Nangangan bini ini takutan gugup. Ma ambil gula, tak ambil uyah. Ini yang kayak ini kisahnya nang bini ini hendak membunguli samut. Gula itu nah ditulisi uyah. Ini gula ditulisi uyah. Ini uyah ditulisi gula. Tujuan nang bini ini bagus, niatnya itu bagus. Supaya samut nih tak salah mengambil. Kan ini gula pada uyah. Diambil oleh samut gula tadi berasa uyah kan mau lagi jadi tang. Itu tujuan si bini. Nah ingat aja, cuman pas dimamai kada ingat. Lihat gula diambil gula pada uyah. Kayak pakai menyumpah laki. Itu sampai ke kantor hamok tuh. Makanya kadang bila ada pejabat bermamai-mamai, bisa jadi di rumahnya tembakan uyah. Kita minum banyak uyah atau kan gitu bisa jadi. Coba kalau kada bini. Bukankah Nabi juga pernah mengatakan istri itu ada yang membawa berkah dan ada yang membawa sial. Ini ada 3.
Ketika Nabi berbicara 3 hal yang membawa keberkahan, kebahagiaan, dan 3 hal yang membawa kesialan, maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, kabarnya Nabi, hadis atau kabar daripada Nabi SAW tersebut, bisya'un fi hadhi thalatha, tentang kesialan pada 3 hal ini, laisa fihi isbatu tayyarah, bukan berarti menetapkan tatayyur atau tayyarah, bukan. Kenapa bukan? Nabi ini memandahkan ada 3 nang maulah bahagia, 3 nang maulah sengsara tu. Nang pertama jangan Nabi fil mar'ah, bebinian. Yang kedua fidabah, kendaraan, wadar, dan rumah. Ini sesuatu yang kita bisa melihat untuk jaga-jaga. Tujuannya tuh jaga-jaga. Contoh, bebinian yang membawa berkah itu nang mana? Kalau kita lihat, kalau supaya memilih bini itu berhati-hati. Ini nang belum kawin mana nih? Nang mana? Nang tua-tua belum kawin juga 2 kali. Double penghulu di sini. Jadi negara ini tujuan Nabi. Apa kata Nabi? Perempuan yang solehah, yang disebutkan al-mar'atu solehah itu, perempuan yang solehah itu, yang perhiasan dunia itu yang pertama adalah idza taraha ta'jibuka. Ketika kau memandang dia nyaman, kagum. Bukan masalah bungas kada bungasnya. Ada jadi kada penting bungas kada bungas, biar bungas. Muhana kada kacak bidawang merangut. Ya kalau kada ada guna, dia kada bungas. Bini ulun kok kaya kada bungas, kada apa-apa. Topeng sehari ini bungas sama gitu. Kada bungas tapi senyum, 2 laki baik kan. Ini semua perangutan. Alahan pada malaikat Malik. Datang 2 laki langsung menanai duit. Bujur baju nanti ke sini nah seksi, tapi harus mandian 3 hari 3 malam. Pilih mana pian? Nah, ini perempuan yang ketika kita memandang dia nyaman. Coba pian merasa kalau bini itu datang dari begawi, disambut bini. Langsung disambut, ditakuni pulang. Bukan ditakuni datang di mana atau lawasnya ada. Ini kadang-kadang bebinian ini bertakun, datang mana pian? Hamuk na laki. Takun itu hendak apa? Nak makan, kadang maam kah? Kan paham lah. Melaki itu mun ditakunin nang intul, bah. Itu ya Allah. Jolon bila bisi bini nang kene nalah, bila bisi bini nang kene. Mun belum mati kan dikubur dulu. Sudah mati kan dikubur. Kasihan si Din. Jadilah coba Nabi itu, datang Nabi nih. Khadijah itu dalam kondisi ketakutan, Nabi itu kondisinya takut, khawatir, cemas karena baru melihat sosok yang sangat besar. Ya kan, yang waktu dapat wahyu pertama. Baru dibuka haja lawang, setengah ketakutan Nabi hilang. Itu bini nang solehah. Hanya dibuka lawang, setengah ketakutan Nabi hilang. Makinya dibuka, hilang takutannya. Ini ada laki belum bulik itu takutan sudah. Belum bulik itu takutan. Ditelepon bini itu nah. Asal nang kayak menggatar na laki main dom. Bini menelepon, alahan pada malaikat maut lagi dah. Menggatar boleh. Padahal dia gaul. Rambut panjang. Tato hibak. Nya tato aja hibak dipukul orang KO juga kungubut orang. Esoknya tato berganti. Bertulisan asal jangan berkungubut. Tato. Tapi juga bini takutan. Dan ini ketika ini kadang-kadang laki datang tasnya aja lagi. Nah, ini tanda nih. Jadi ada orang nanya, "Ustaz kayak bagaimana bini nang soleh atau lihati bila pian membuka lawang laki masih ada di muka, soleh atau pian. Bila pian membuka lawang cuman tasnya aja, orangnya buka. Nah, ini tahu seorang itu pian apa kan. Itu jadi gini Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah. Dipandang tuh nyaman. Yang kedua, ija amaraha, ketika kau perintahkan dia taat, kayaknya taat.
Diperintahkan laki itu taat. Ding ulahkan pang banyu lakas. Ini kada ulahkan pang banyu, ulah pang seorang ada joko tangan ngan kayak itu bini. Amunnya hari bulan apa bulan anum aja lagi. Kena baik-baik pas di bulan Tuha, ulah pang sorangan ada cuci tangan bisi. Ini nyaman lah bisi bini nang gitu. Nang ketiga pula idagib bila engkau kededa, pian kededa. Dia bisa menjaga kehormatannya dan hartamu. Dia bisa jaga hartamu dan kehormatan dia. Kayak apa kada berkah. Ini kita kededa selambar hilang nah habang, dua lambar hilang nah habang. Dua kita bah moha bilang nang kayak apa tadi mbahnya berjalan ke pengantin bah. Ke pengantin pian ya Allah. Ke kondangan tuh bebinian wah ini 3 jam pian backup aja. Pupur 5 cm tabalnya. Galang akun mainjam asal amas. Padahal tahu itu minta si dipakai juga sampai ke ketiak. Nah berjalan isuk teh selahu. Bini neng ini kayak apa berkah lah. Maka itulah tujuan Nabi memadahkan bahwa perempuan itu bisa membawa berkah, bisa membawa sial. Itu makanya dalam tradisi Banjar yang jangan disia-siakan. Pertama, bini yang menemani kita mulai nol. Coba biar sia-siakan, hancur tuh. Yang kedua, itu tradisi bukan kita bang lah. Kendaraan hanya kita begawi. Itu biasanya disimpan tuh. Tahu bibi kata apa? Pokoknya kenangan kah atau kayak apa kan mengingatkan kembali itu nah. Nah itu ulun hampir sama dengan kenapa ujar ulun mas kawin, orang kawin. Mas kawin itu betul-betul dijaga. Kenapa? Karena ketika kita berkelahi, laki bini keingetan mas kawin tadi. Ya, akhirnya berbulikan, bilang kan. Zaman ini kan banyak nang, apalagi zaman corona nih, Bian. Di Bandung aja cuma berapa nang antri untuk berpisah. Jadi peringkat pertama gugat cerai, bebini yang menggugat laki itu didominasi oleh bubuhan guru pendidik. Kada tahu kenapa, karena sertifikasi. Yang kedua bubuhan medisnya. Peringkat ketiga itu di tingkat bubuhan kejaksaan, pengadilan. Entah kenapa juga atau juga nih nang banyak terjadi tingkat-tingkat perceraian inilah. Tapi itu beberapa waktu yang lalu ya. Saya nggak dapat datanya ya. Data yang sebenarnya belum dapat. Nah, yang jelas itulah keadaan hari ini. Banyak ya perceraian itu. Kenapa? Karena salah memilih pasangan. Itulah makanya juga Nabi selalu perintahkan kepada kaum perempuan, ija khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kan gitu. Nah, yang kedua kendaraan. Kendaraan itu bukan menunjukkan tatayur juga. Kendaraan yang untung tuh nang mana? Nang bila kita starter tuh langsung hidup. Jalan laju, kamu balap. Itu berarti buntung tuh. Nang sial ditinjak, berhimbat, berjam-jam terhidup, begawi pian terbengkalai, kada sialan gitu. Bebaya berkendaraan berjalan, laju bukan apa bersepeda, laju kok berjalan daripada seorang mogok pun tengah jalan. Artinya apa? Ganti kendaraannya kan gitu. Yang ketiga rumah. Nah ini nanti kan kita bahas sampai sana. Kita masih ayat ini. Nah, Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditimpakan kesialan, rugi macam-macam. Kalau di rumah tangga tadi laki no jaga kada undang. Tapi ketika ditimpakan kesialan, misalkan anak digugur, tak tergugur kan, laki langsung menyalahkan bini. Nyawa kada bisa kamu jaga anak. Nah, ini berarti tapa laki Firaun. Bisi laki nang ketujuh menyalahkan.
Padahal istri juga capeknya bukan main, letihnya bukan main. Dia udah merawat suaminya, merawat anak-anaknya, udah masakin, udah nyuciin, udah menggosokin pakaiannya, udah jumurin dan sebagainya. Tiba-tiba lengah, anaknya jatuh, nah disalahkan bini. Ini berarti lakinya Fir'aun. Ini yang ketujuh, menyalahkan. Tapi kadang-kadang bebinian pun menyalahkan lagi. Ke siapa? Ke anaknya. Wah nih, sudah anak gugur disalahkan pulang. Nah makanya ini sifat selalu ada. Kalau di instansi sudahnya laginya untung Pertamina, diam. Jika ada undang, pasnya rugi, wah ini kesalahan si A, ini kesalahan si B. Itu termasuk ya yang suka mencari kambing hitam, atau yang suka menepuk dada. Zaman saya dulu tidak seperti ini, rusaknya. Oh itu kan. Terus yang sekarang juga itu kan zaman dulu ini segala macam. Kacau Pak. Kalau pemimpin seperti itu nggak pantas jadi pemimpin yang hanya sekedar menyalahkan. Dan rakyat juga, ketika kita melakukan pengerusakan, itu memperbaiki duit kita juga. Dan ada mobil polisi yang dihancur, ada gedung ini dihancur misalnya, macam-macam. Itu yang memperbaiki kita juga duitnya. Bukan mereka apa ada? DPR setelah catok palu makan-makan nang menghadapi polisi. Iyalah. Ada hanya turun ke reda. Maka kalau gitu gimana caranya ganti kayaknya? Selesai. Tapi inya itu anggota dewan ini turun ke jalan itu hanya waktu minta suara. Minta coblos datang toh. Tapi pasnya sudah dicoblos, kemudian catok palu, undang-undang nah hanya nih, nya diam di dalam baik kedua ini menghadapi. Coba gentle tulah anggota dewan turun hadapi rakyat, jangan sampai bahan curangnya gitu. Dengan gentle tulah kalau memang undang-undang itu bagus jelaskan, ya kan, karena kita juga positive thinking. Saya melihat undang-undang itu juga ada positif ada negatifnya, ya kan, yang kayak kerjaan dibayar per jam supaya kita nggak lagi pemalas dan nanti akan merambah ke PNS, itu bagus. Supaya PNS kadang-kadang kan juga ini, jadi kerjanya itu per jam, dihitung per jam. Itu juga agak bagus. Kemudian pesangon dan sebagainya. Kemudian investor asing nggak lagi lari. Itu ada nilai positif. Tapi juga ada nilai-nilai yang negatif. Nah ini harus diperbaikin. Gimana caranya ya? Mereka turun hadapin rakyat, dialog. Jangan sampai muncul ditunggangin oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah makanya Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya ayat ini dibaca oleh pemimpin-pemimpin kita itu. Ayat ini. Kalau mereka hanya duduk di belakang tidak turun berarti sombong. Kan gitu. Kalau gentle mereka dengan apa yang telah mereka putuskan, turun, jelaskan. Jangan sampai terjadi kekacauan. Nah, Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itulah kemudian Allah membantah. Ketika mereka salahkan dan sialkan Nabi Musa, apa kata Allah? Ala innama ta'irum andallah, ketahuilah bahwasanya kesialan mereka Allah yang menetapkan. Ibnu Abbas berkata bahwa kesialan mereka ta'iruhum ma qada alaihim wa qaddara lahum, sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan atas mereka. Tetapi diawali dengan bikufrihim wa tukadzibihim bi ayatihi wa rusulih, bahwa kesialan itu Allah yang menetapkan, namun yang merintis mereka dengan sebab mereka itu kufur dan mendustakan ayat Allah. Jangan kemudiannya untung sial itu Tuhan berkata, tidak, Allah menetapkan, tapi yang membuat itu semua kita, merintisnya kita. Hati-hati dengan dosa. Karena kata Ali bin Abi Thalib, dosa itu membawa tabi'ah, membawa kesialan. Yang membuat sialnya kita, itu adalah kita yang membuat, karena kita ingkar, kita kufur, dan kita dusta kepada ayat-ayat Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi, amun dipadakan Tuhan nang maulah kita sial, seolah itu negatif. Betul Tuhan yang membuat kita sial dengan sebab kita yang merintisnya. Kita yang telah melakukan dosa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun.
Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Anna aktsarum juhalun la yadirun. Kebanyakan mereka itu jahil. Jahil itu bukan bungul. Abu Jahal itu bukan bodoh. Beliau adalah Abul Hakam, orang yang paling cerdas, bijaksana. Dikatakan Abu Jahal itu ketika peristiwa mengendap-endap di samping rumah Nabi, mendengar pembacaan Nabi membaca Quran, kemudian dia terpana dengan bacaan Quran Nabi, tahu Nabi itu benar, tapi tidak mengikuti kebenaran Nabi Muhammad, itu yang dikatakan jahil. Ya. Jadi kalau otaknya Abu Jahal itu cerdas, makanya dia mau mengendap-endap. Kita setumat saja mengaji udah ngantuk, dia enggak. Dia tahu itu kebenaran, dia mengendap-endap selama tiga malam. Ya, bersama 2 orang temannya yang sama-sama nggak tahu juga. Nah, kan ketemunya pas sama-sama mengendap. Jahalah nyawa lah selanjutnya sepian. Nyawa cuma perjoyan lah aja. Bapaknya mah itu benar suara Nabi Muhammad. Suara Muhammad gitu nah. Ya kasih orang Banjar kan, Abu Jahalnya. Nah, jadi Bapak sudah katakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ya sebab Abu Jahal. Nah, bodoh tidak tahu. Law fahimu waqilu la'allamu annahu laysa fima jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam ila al-khair wal barakah was sa'adah wal falah liman amana bi wattaba'u. Seandainya mereka paham, waqilu mereka menggunakan akal, la'allamu annahu laysa fima jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam, tidak ketahuilah bahwasanya tidaklah apa yang didatangkan dengannya oleh Musa alaihissalatu wassalam ilal khair, kecuali kebaikan, wal barakah keberkahan, was sa'adah kebahagiaan, wal falah kemenangan, liman amanabi wattabahu bagi yang beriman dan bagi yang mengikutinya. Jelas? Sial bagi yang kada beriman, untung bagi orang beriman. Kata siapa malam arba ini sial? Kata orang yang kada beriman. Kan gitu? Bukankah Allah menyebutkan wal 'asr, demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sungguh semua itu rugi illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Semua sial, semua rugi, semua celaka illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman enggak akan pernah rugi, orang beriman enggak akan pernah sial. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Seandainya Fir'aun tahu bahwa apa yang dibawa oleh Musa dan pengikutnya kecuali kebaikan, keberkahan, kemenangan, kebahagiaan bagi orang yang beriman dan mengikuti dia, tentu dia tidak akan tertimpa kesialan. Nah, Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama ketika bicara tentang tatayyur di kitab Fathul Majid ini. Ayat yang kedua, surah yang ke-36 itu surah Yasin. Ini hafal orang Banjar terutama tuh ke-7 Yasinan. Saya nggak nyalain, bagus tuh, ya kan? Yasinan tuh bagus. Cuman jangan cuma sekedar Yasinan, coba sambil kita telaah, ya kan? Malam Jumat orang baca Yasin, berkumpulan kan. Walaupun sikung baca sikung apa ya, terpuntal-puntal lah ada apa juga. Yang penting coba lihat. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaum musyrikun. Mereka mengatakan bahwa kesialan kamu bersama kamu. A'in dzukirtum bal antum qaum musyrikun. Apakah jikalau kami ingatkan kalian melampaui batas kepada kami? Jadi gini, mereka menuduh bahwa kesialan itu bersama dengan para pendakwah. Kesialan itu bersama dengan mereka yang membawa kebenaran. Padahal sebetulnya kesialan itu adalah bisa babi a'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum nasihan, karena engkau perbuatanmu, kekufuranmu dan ketidakmauan mengikuti nasihat. Laisa huwa min ajlina wala bisababina, bukan kami penyebabnya, bukan kami yang menyediakan. Bal bibaghikum wa adawanikum, tapi karena kezaliman kalian dan karena pemusuhan kalian. Itu membuat kalian sial. Nah, ta'irukum ma'akum ay raji'un 'alaikum. Ini kembali kepada kalian. Ini masuk kepada wa hadza min babil qisas fil kalam, masuk pada bab qisas fil kalam. Ya, masuk dalam bab qisas fil kalam.
Sebagaimana Nabi mengatakan apabila mengucapkan salam alaikum atas kalian ahlul kitab, faqulu alaikum. Jadi ketika orang ahlul kitab mengucapkan salam kepada kita, jawab alaikum, bulikakan. Alaikum atasmu juga. Kalau ada menyumpahin kita, Pak, biar aja. Apa jawabannya? Terbulik alaikum, bulik kayak kamu. Mengintu sedintu pada pintar bulikakan alaikum. Ikam gini kata juga gitu lah. Atasmu juga kan gitu. Ibnu Qayyim mengatakan ketika berbicara kepada Allah Ta'ala ain dzukirtum ay min ajli ana dzakarnakum wa amarnakum bi tauhidillah qabaltumuna bihadzal kalam. Apakah jikalau kami ingatkan kalian, kami perintahkan kalian untuk mentauhidkan Allah, qabaltumuna hadza bil kalam, kalian justru sambut kami dengan ucapan sumpah serapah, mensialkan, menuduh kami. Dan hari ini banyak kan pendakwahan yang dituduh radikal, ya lah, dituduh macam-macam, ya macam-macam lah, nang hafiz Quran semua disalahkan. Walaupun memang ada sebagian, tapi itu bukan orang yang memahami Islam secara kafah, yang radikal itu, ya. Insya Allah kalau orang yang beriman, sungguh beriman, bahasanya santun, dia nggak akan berbuat onar dan macam-macamnya. Nah, apakah kalian bantah kami dengan tuduhan ini? Bal antum qaum musyrifun, bahkan kalian kaum yang melampaui batas. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah bahwa sial dan untung itu ada. Pada siapa? Kesialan hanya bagi orang yang tidak beriman. Dan Allah telah bersumpah ini, innal insana lafi khusr, semua manusia itu sial. Sumpah Allah ada, semua manusia itu rugi, iya, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Kuncinya iman, Pak. Kuncinya iman. Adapun kemudian ketika berbicara tentang hadis la adwa wala tiarah wala hamah wala safara, zada muslim wala naw wala gul. Adwa, tidak ada adwa. Adwa ismum minal i'da, di isimnya adalah al-i'da, penyakit yang menular sorangan. Itu nggak ada, Pak, nggak ada. Iya, penyakit nggak ada yang menular sorangan, itu Tuhan yang tentukan. Kalian pernah lihat ada orang yang apik, dia tutup nih, ya kan, ambil duit aja basuh dulu semprot, kena. Orang gila, coba cari orang gila di sana, pemulung, nggak kena. Apa sebetulnya? Yang jelas pertama Allah netapin. Makanya mohon maaf, saya tidak menghwal anjuran pemerintah untuk berjarak dalam sholat. Silakan, tapi tuntung itu juga jarak juga, jangan berparakan juga masih. Saya walaupun begitu, alangkah indahnya tetap istau, luruskan sholat. Topian berjarak adalah wastorena bersampukan juga. Kemarin Jumat, ketika ditutup semua masjid, ada masjid yang mengadakan zuhur, jumlahnya banyak. Saya keliling-keliling, ada yang masjid ditutup tapi orangnya sholat Jumat bagus. Tapi ada yang membuka tapi sholat zuhur, bodoh. Kenapa enggak sholat Jumat? Tuh, ya gimana? Saya kadang enggak kepikir habis. Kalau Jumatan, kalau di masjid itu ya Jumatan lah, ya kan? Nah jadi saya enggak menghwal persoalan yang ini, tapi sholat enggak lama kok, ya kan? Insya Allah. Nah, secara ilmiah, kenapa orang gila kadang kena? Kenapa pemulung kadang kena? Begini, Pak, Dr. Tirta menjelaskan gini. Kenapa yang paling banyak kena itu orang kaya? Jadi gini, di badan kita ini udah ada persiapan pasukan yang ketika datang musuh virus tadi, dia langsung menghadang. Nah, mereka pemulung, orang miskin yang makan biasa kada higienis, yang biasa kena pilek, influenza macam-macam, itu udah di pasukan udah siap. Sedangkan mereka yang biasa makan makanan yang jaga-jaga yang higienis,
kemudian mereka yang kaya, yang tidak pernah terkena virus apa-apa, itu pasukannya belum siap, sehingga mudah kena. Sedangkan orang yang kena influenza, pilek dan sering itu biasanya setiap ada musuh yang sedikit dia udah siap. Kenapa? Udah terbiasa. Sehingga penjelasan Dr. Tirta saya lihat di YouTube itu, kata beliau, orang yang sering kena pilek dan influenza, dia nggak akan kena COVID. Itu coba buka YouTube. Dr. Tirta menjelaskan dia nggak akan kena COVID. Dan banyak COVID bayaran juga banyak. Pian kalau misalnya hendak berobat ke rumah sakit, kada duit pian kada ada nih, hendak berobat, bukan aja COVID. Iyalah, positif gratis, negatif bayar. Aku nyari pian positif. Ini ada apa? Saya khawatir menjelang pilkada kayaknya jumlah COVID ini bertambah banyak. Kenapa? Dananya banyak. Hati-hati dengan permainan calon-calon pemimpin pilkada nanti. Nah, undang-undang yang ada Cipta Kerja ini itu pun membatasi pemimpin daerah untuk mengambil karena satu pintu kan. Yang hamuk juga sebetulnya adalah gubernur, wali kota, bupati dengan undang-undang ini. Di sisi lain juga, ya makanya saya nggak langsung termakan hoax. Ketika langsung bereaksi, saya baca dulu. Walaupun di sisi lain ada isu yang puan mematikan, Allah alam, kita nggak berani nuduh dulu. Tapi yang jelas, sebelum kita bertindak apa-apa, baca dulu semua. Dibaca dulu ya, jangan sampai terjadi tindakan anarkis ya. Baik Bapak Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang saya sampaikan, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Ini baru sampai A2. Belum kita bicara tentang tugas kita sebagai manusia, kenapa harus pakai ini, kenapa harus menjaga physical distancing, itu ikhtiar. Tapi ada pun saat kita kena, itu bukan karena penyakitnya, tetapi karena Allah yang netapin semua. Ikhtiar kita berjaga-jaga. Ada api jangan disentuh. Tapi kalau kita kena api, berarti Allah netapin. Kalau kita nggak bisa berenang, jangan loncat ke banyu. Tapi kalau kita tercampur ke banyu, Allah yang netapin. Jadi usaha kita adalah ikhtiar. Jangan mentang-mentang Tuhan menetapkan mau bertajun ke banyu, pada bukunya kalau bisa. Maka jaga-jaga diri, ikhtiar itu penting. Kali ini saya sampaikan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.